wabarakatuh. Halo Sobat Spektrum, kembali lagi nih di channel Spektrum Politik. Channel yang tidak hanya membahas mengenai isu-isu yang sedang hangat, tetapi juga mengenai bagaimana peran kita sebagai warga negara yang baik. Nah, kali ini bersama aku Aprilia Damayanti Hidayat, kita akan membahas nih salah satu topik yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu mengenai civil society di Indonesia. Nah, apa sih itu sebenarnya civil society dan bagaimana perkembangan dan dinamikanya di kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, kali ini kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan narasumber hebat kita. Nah, kali ini sudah bersama aku nih, Kak Konita Afifah dan juga Kak Irma Suryani yang akan membantu kita membedah mengenai civil society di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk kepada topik kita hari ini, aku mau tanya dulu nih gimana kabarnya Kak Konita dan juga Kak Irma. Saya sendiri baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih nih Kak sudah menyempatkan waktunya mampir ke podcast kami. Terima kasih juga udah diundang. Oke, mungkin langsung saja ya Kak, kami akan bertanya banyak nih kepada Kak Irma dan juga Kak Konita mengenai civil society. Jadi sebenarnya apa sih Kak itu civil society? Secara sederhananya itu civil society itu adalah masyarakat sipil yang dimana dia tidak tergabung dalam pemerintahan itu sendiri, tetapi dia ikut berperan aktif dalam masyarakat. Kalau kita fokuskan lagi, dia tuh fokusnya kepada politik. Dia ikut berpartisipasi aktif dan juga mengawal dari partisipasi tersebut. Salah satu contohnya itu seperti organisasi, komunitas, dan juga media sosial. Kalau menurut saya, civil society ini atau masyarakat sipil ini sebenarnya berada di antara masyarakat dan juga negara. Nah, dari situlah kepentingan individu berkembang, khususnya dalam bidang ekonomi dan juga sosial. Nah, ada juga beberapa ahli mengatakan bahwa civil society ini adalah arena pertarungan ideologi. Artinya masyarakat bisa melakukan resistensi terhadap dominasi negara. Menarik sekali nih Kak, berarti civil society itu bisa dibilang masyarakat sosial biasa, tidak tergabung dalam pemerintah. Oke, nah bagaimana sih Kak dalam konteks modern seperti saat ini tentang civil society? Dalam kajian modern yaitu adalah mendefinisikan civil society ini sebagai kehidupan sosial yang terorganisir, yaitu mereka itu mandiri, tidak tergabung tadi, dan terlepas dari kontrol pemerintah itu sendiri. Tetapi mereka di sini memiliki ruang interaksi yang dalam, mereka memperdalam dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Ada sih beberapa ciri-ciri karakteristiknya, mungkin bisa disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya mengetahui ada dua karakteristik dalam civil society. Yang pertama itu kemandirian atau independensi. Artinya civil society tidak berada di bawah kendali negara maupun pasar. Poin yang kedua yaitu partisipasi aktif masyarakat. Ini terlihat dari kepribadian warga dalam organisasi sosial seperti Habermas selalu melihat terjadinya pemisahan dalam kesatuan itu. YAPIKA, Organisasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, mendefinisikan masyarakat sipil sebagai sebuah arena di luar keluarga, negara, dan pasar, di mana orang-orang berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama. Definisi ini diambil dari Civicus, sebuah organisasi non-profit internasional di bidang penguatan partisipasi masyarakat. Definisi ini adalah konsep terkini mengenai masyarakat sipil. Walaupun keluarga, pasar, dan negara terpisah, mereka tetap dapat berinteraksi dengan cara masuk ke dalam ruang publik yang disebut arena masyarakat sipil. LSMN, organisasi keagamaan, komunitas, dan lain-lain. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya ciri-cirinya ini. Tadi sudah berapa tekan? Tiga ya. Yang keempat itu adanya ruang publik yang bebas. Nah, di sini artinya masyarakat itu bebas berpartisipasi terhadap pemerintahan kita. Tidak ada tekanan dari belah pihak manapun. Yang kelima itu ada rule of law, yang dimana
kita sebagai masyarakat sipil ini harus menghormati yang namanya hukum kita. Yang keenam, yang terakhir adalah menjunjung tinggi yaitu namanya demokrasi, yaitu pluralisme. Pluralisme itu adalah paham bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah secara berbeda. Perbedaan itu diciptakan oleh Allah. Walau sya'allahu la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau kan semua kita ini sama, tapi kok beda? Ya karena Allah membuat beda. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau kamu semua sama, tapi sengaja saya yang buat perbedaan. Nah, kepercayaan akan itu, bahwa perbedaan itu Tuhan yang menciptakan, menimbulkan kesadaran kepada kita karena perbedaan itu ciptaan Tuhan, maka kita menghargai orang yang berbeda dengan kita sebagai fakta, sebagai fitrah yang tidak bisa dihindari. Yaitu penghargaan, kita menghargai terhadap keberagaman seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi kita di Indonesia kan mempunyai banyak keberagaman, mulai dari agama, suku, bangsa, itu banyak banget keberagamannya. Jadi kita harus mempunyai sifat itu dulu. Oke, berarti sebagai masyarakat sipil itu kita bukan hanya aktif yang kayak bebas gitu ya Kak. Berarti ada beberapa batasan dan juga kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada pemerintah gitu. Karena kan tadi dibilang kalau masyarakat sipil itu adalah masyarakat yang tidak terikat oleh pemerintah ataupun pasar tadi yang dibilang. Iya, Jadi kalau misalnya di Indonesia sendiri nih Kak, bagaimana sih sejarah perkembangannya atau bagaimana sih awal mula dari civil society di Indonesia itu? Civil society ini sebenarnya sudah ada dari zaman kemerdekaan. Mereka diikat di sini oleh organisasi dan juga organisasi politik, organisasi sosial juga ada. Tapi di zaman sebelum awal-awal kemerdekaan itu kan kita kalau ingin mengumumkakan pendapat itu seperti adanya ketahanan terhadap diri kita, karena pemerintah dulu tidak sebebas sekarang. Jadi adanya mungkin kalau kita ingin berpendapat itu mungkin ada banyak ketahanan dari diri kita untuk menyampaikan aspirasi ini. Sepertinya kalau yang terkait dari pemerintahan itu sendiri sepertinya ada yang ditahan dari society. Berarti itu mungkin ketika pada masa Orde Baru ya Kak, karena memang pada masa itu ya seperti kita tahu lah gitu kan, itu tidak se-fleksibel sekarang kan, itu mungkin lebih otoriter ya, jadi pemerintahnya tidak memberikan kebebasan masyarakatnya seperti sekarang. Tanggal 12 Mei 1998 menjadi penanda awal tragedi besar itu. Mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta yang turun ke jalan untuk menyuarakan reformasi pulang ke kampus dengan tenang setelah bernegosiasi dengan aparat. Namun tiba-tiba suara letusan senjata membelah udara sore. Peluru tajam menghantam tubuh-tubuh muda itu dengan sadis. Lang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawansi ambruk bersimbah darah. Padahal mereka bukan perusuh dan juga bukan penjahat. Mereka hanyalah mahasiswa yang membawa spanduk dan mimpi perubahan. Keesokan harinya, amarah rakyat meledak dan nyaris mustahil dipadamkan. Jakarta segera berubah menjadi lautan api. Toko-toko dijarah, mobil-mobil dibakar, lalu gedung-gedung raksasa luluh lantak. Yang sangat tragis, Mall Klender berubah menjadi kuburan massal, di mana ratusan orang yang terjebak di dalamnya tewas terbakar hidup-hidup dengan tubuh hangus dan tidak bisa dikenali. Aroma daging panggang segera memenuhi udara kota, mengeluarkan aroma kegetiran, keganasan, serta kegilaan yang sulit dilukiskan. Lalu, di sudut lain kota, massa yang kalap segera menyerang perkantoran milik warga keturunan Tionghoa. Tulisan milik pribumi dicoret besar-besar di kaca toko, sebuah upaya putus asa untuk selamat dari amukan. Tetapi nahasnya, bagi banyak keluarga Tionghoa, tidak ada lagi tempat yang aman. Mereka terkunci di rumah, mendengar jendela dipecah, mendengar api merayap,
dan mendengar pintu diobrak dengan paksa. Yang paling memilukan adalah kisah perempuan-perempuan Tionghoa yang menjadi korban kekerasan seksual. Di tengah kekacauan, mereka dijadikan sasaran kekejaman yang tidak pernah terbayangkan. Diruda paksa beramai-ramai, disiksa, bahkan ada yang dihabisi setelahnya. Nah, kalau misalnya setelah itu nih Kak, pada masa reformasi, itu kan sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia. Itu juga berkaitan nggak sih Kak di masyarakat sipil? Iya, berkaitan. Nah, perubahan besar terjadi pada masa reformasi itu pada tahun 1998. Setelah itu kebebasan pers dibuka. Masyarakat bebas membentuk organisasi dan LSMN berkembang pesat. Civil society menjadi salah satu pilar penting dalam demokrasi Indonesia. Contohnya bisa kita lihat dalam LSMN, independen, organisasi keagamaan, organisasi mahasiswa, media massa, dan komunitas advokasi. Ya, berarti ketika reformasi itu sudah mulai ada nih Kak kebebasan kita sebagai warga negara untuk di civil society. Nah, kalau sekarang itu bagaimana sih Kak? Apakah masih bebas kita atau masih fleksibel atau udah mulai kembali ke otoriter lagi nih? Untuk saat ini yang seperti kita tahu ya, apalagi udah ada media sosial, apalagi sekarang TikTok nih Iya, semakin betul. meningkat, semakin trending. Jadi kayaknya kalau sekarang perkembangan itu semakin dipermudah ya bagi kita masyarakat sipil untuk mengemukakan pendapat kita atau aspirasi kita. Dan ingat lagi, kalau sudah kita sampaikan aspirasi kita, yaitu kita sebagai masyarakat sipil harus mengawalnya juga. Oke, berarti kita tidak bisa serta-merta melepas masyarakat sipil ini untuk mengemukakan pendapatnya saja. Oke, nah selanjutnya nih Kak, apa sih peran strategis dari civil society ini bagi bangsa Indonesia terutama? Nah, sebenarnya banyak, tapi yang akan saya sebutkan itu ada 3, yaitu yang pertama, pengawasan pemerintahan atau kontrol sosial. Nah, masyarakat sipil mengawasi kebijakan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua yaitu mendorong demokrasi. Dengan menyalurkan aspirasi, masyarakat dapat juga menjaga prinsip check and balance. Yang ketiga yaitu meningkatkan partisipasi publik seperti dalam pemilu dan musyawarah. Ya, berarti salah satu peran penting dari civil society itu menjadi pengawas atau kontrol pemerintah ya Kak. Jadi biar pemerintah nih kalau dia membuat kebijakan itu tidak semena-mena dan menyalahgunakan kekuasaannya. Karena kan akhir-akhir ini nih kadang masyarakat ada gejolak-gejolak gitu ya Kak. Karena kan ada beberapa pro kontra dari pemerintah gitu ya, peraturan-peraturan gitu ya. Ada lagi mungkin Kak peran-peran yang lain yang kami harus tahu mengenai Sini sedikit saya tambahkan, yaitu adanya transparansi dan juga akuntabilitas. Melalui advokasi dan publikasi laporan, kelima berperan penting memberdayakan masyarakat, misalnya melalui kita itu sebagai pendidik, melalui pendidikan dan juga program ekonomi. Tanpa civil society kita mungkin tidak terlalu kuat nilai demokrasi kita, apalagi kita sebagai negara yang menganut yang namanya demokrasi. Berarti civil society ini sangat penting bagi demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. berarti bisa dibilang civil society ini sebagai penjaga keseimbangan sistem demokrasi gitu ya Kak, agar pemerintah tidak semena-mena dan juga kita sebagai kontrol sosial nih dari pemerintah itu sendiri. Mungkin saya boleh sedikit menambahkan. Ya, penambahan di sini yang paling kita tekankan lagi ya, memang kita apalagi zaman sekarang ya, sosial media ini semakin diperdalam lagi, semakin banyak yang mengirimkan aspirasi dari video, dari juga suara seperti podcast, sudah banyak sekarang dipublikasikan. Tetapi kita juga perlu mencek yang disampaikan rekan saya tadi, check and balance. Apakah suatu informasi ini layak untuk dipublikasikan? Jangan
semata-mata kita mengikut banyak orang mengirim aspirasi, kita juga mengirim aspirasi, padahal aspirasi yang kita kirim tidak benar adanya dari pemerintahan itu. Jadi sangat disayangkan ya kalau kita cuman mengirim informasi hoax, apalagi sekarang orang banyak mengambil informasi itu dari internet. Jadi kita sebagai kita itu masyarakat ini yang sipil ini adalah untuk mengawal tadi dan juga mengecek informasi yang kita telah publikasikan. Ya, berarti itu mungkin sedikit tambahan dari Kak Kolita. Nah, Sobat Spektrum, menarik sekali nih obrolan kita pada hari ini. Nah, kita bisa tahu nih bahwa civil society itu merupakan kekuatan sosial yang mandiri, kritis, dan juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi di Indonesia. Nah, semakin aktif masyarakatnya, maka demokrasi kita itu akan semakin kuat. Nah, jadi sebagai warga negara, terutama kita nih Gen Z dan juga mahasiswa kuliah, itu sangat penting nih kita sangat kritis terhadap pemerintahan kita sekarang karena kita memegang peran penting sebagai kontrol sosial. Mungkin terima kasih untuk Kak Kolita dan juga Kak Irma atas diskusinya yang luar biasa hari ini. Saya Aprilia Damayanti Hidayat pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Spektrum Politik berikutnya. See you.